Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Raffi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang algoritma RC4. Algoritma RC4 ini merupakan algoritma kriptografi yang termasuk dalam stream chipper. Kita akan mulai saja. Nah, algoritma RC4 ini kepanjangan dari reverse chipper keempat, yang dia merupakan sebuah stream chipper di mana dia diciptakan oleh Ron Rivers pada tahun 1987. Pada mulanya algoritma ini diciptakan sebagai algoritma yang closed source atau kodenya tidak dipublikasikan ke publik. Tapi pada tahun 1994 algoritma ini atau source code-nya itu dipublikasikan ke publik gitu. Nah, contoh dari stream chipper adalah sebagai berikut. Pada gambar di samping ini merupakan visualisasi dari stream chipper, di mana kita membutuhkan satu input K. K ini merupakan private key atau secret key yang digunakan untuk membentuk suatu sequence. Sequence ini yang akan dipakai untuk operasi SOR pada stream chipper di gambar samping kanan ini. Kemudian operasi SOR ini akan melakukan operasi dari message dan stream tadi sehingga menghasilkan suatu chipper tag. Nah, algoritma RC4 ini umum dijumpai pada SSL atau TLS. SSL sendiri merupakan Secure Socket dan TLS Transport Layer Security. Kedua hal ini umum dijumpai ketika kita mengakses website atau dengan protokol HTTP. Kita lebih sering mengenalnya dengan nama HTTPS. Dan kedua adalah digunakan pada WEP. WEP ini merupakan skema security pada Wi-Fi, di mana kita akan memasukkan passwordnya dengan cara WEP, gitu. Wired Equivalency Privacy. Kemudian cara kerja dari RC4 sendiri di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama atau di sebelah kiri ini merupakan skema untuk enkripsi, dan di sebelah kanan ini merupakan skema untuk dekripsi. Dari kedua bagian ini yang bisa kita lihat adalah yang pertama adalah K-nya. Kita membutuhkan dua key yang sama. Ini key-nya merupakan key yang sama, dan sedemikian sehingga ketika key-nya ini sama dan dia dimasukkan ke dalam stream chipper atau algoritma yang sama juga, maka dia akan menghasilkan stream key ini, stream key atau SK ini yang sama gitu. Hasil dari stream chippernya akan sama. Sehingga ketika kita melakukan operasi SOR, kita dapat melakukan enkripsi, di mana inputannya merupakan suatu plain text atau message, dan kita juga dapat melakukan dekripsi dengan cara inputannya adalah chipper tag gitu. Ini inputannya adalah chipper tag. Karena kita tahu operasi SOR itu kan, kalau misalkan kita melakukan operasi SOR, misalkan message kita operasikan dengan SOR terhadap key gitu ya, maka hasilnya merupakan suatu chipper tag. Tapi ketika kita melakukan operasi SOR dengan inputan chipper tag dengan key yang sama, maka hasilnya merupakan suatu message gitu, atau pesan atau plain text-nya. Kemudian pada slide ini merupakan diagram struktur dari algoritma RC4, di mana pada mulanya kita memerlukan dua hal. Yang pertama yaitu S-array, dan yang satunya adalah T-array. S-array ini merupakan suatu sequence bilangan dari 0 sampai 255, sejumlah 256 indeks, dan T-array ini merupakan suatu sequence dari key. Misalkan kita mempunyai key dengan nama ABC, maka untuk T-array sendiri dia akan berisi ABC, 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 dan seterusnya sampai panjang dari ini itu 256, atau sama dengan panjang dari S-array-nya. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan S-array dan T-array, kita akan melakukan permutasi dengan KSA. KSA ini merupakan key schedule algorithm, di mana kita akan melakukan permutasi dari S-array dan T-array ini, sehingga outputnya akan berupa S-array yang sudah dilakukan permutasi gitu.
Nah, hasil dari S-array permutasi itu akan digunakan pada step selanjutnya, yaitu PRGA. PRGA ini merupakan pseudo random generator algorithm, di mana hasil dari PRGA ini akan menghasilkan suatu keystream. Keystream ini yang akan digunakan pada inputan untuk operasi SOR selanjutnya. Nah, di operasi SOR ini kita bisa memasukkan plain text atau ciphertext. Ketika kita memasukkan plain text, maka hasilnya merupakan ciphertext. Tapi ketika kita memasukkan ciphertext, maka hasilnya akan menjadi plain text. Pada slide berikutnya kita akan membahas secara lebih detail dari masing-masing step pada diagram ini. Yang pertama kita akan membahas bagaimana cara membentuk S-array dan T-array pada dua step awal ini. Jadi pada dua step awal ini kita akan membentuk S-array dan T-array. Pertama, kita harus membuat sequence bernama S, di mana S ini bernilai 0 sampai 225, yang mana S0 bernilai 0, S1 bernilai 1, S255 bernilai 255. Pada contoh di bawah ini, ada kode Python yang bisa kita gunakan untuk mengenerate sequence S. Di sini saya menggunakan library NumPy yang bakal mengenerate atau mengarrange nilai dari 0 sampai 255. Oh iya, ini agak revisi, di sini bukan 255, seharusnya 256. Karena NP-arrange ini akan membentuk nilai 0 sampai 200, 0 sampai n-1 gitu. Kalau misalkan 256 kan nyampe 255, 256-1. Kemudian kita akan membentuk kita akan membentuk sequence T, di mana sequence T ini jika panjang kuncinya kurang dari 256, kita akan melakukan padding sehingga panjangnya nanti akan berjumlah 256. Contohnya di sini kita punya K-nya itu secret. Secret ini akan berulang terus-menerus sampai panjangnya 256. Dapat dilihat di sini merupakan perulangan pertama, terus di sini juga perulangan kedua, dan seterusnya sampai panjangnya 256. Hasil dari sequence T ini akan dipakai untuk cache schedule algorithm, jadi dibutuhkan panjang yang sama supaya ketika melakukan cache schedule algorithm itu algoritmanya dapat berjalan. Selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana cara melakukan permutasi pada sequence S yang sudah kita bentuk sebelumnya dengan menggunakan cache schedule algorithm. Di bawah ini adalah contoh kodenya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan perulangan sebanyak 256 kali dan kita akan mencari nilai J untuk masing-masing perulangan. Dengan cara kita akan menjumlahkan actual value dari J ditambah indeks ke I dari variabel S dan dijumlahkan dengan indeks ke I dari variabel T pada proses sebelumnya. Kemudian hasil penjumlahan tersebut akan kita modulo dengan 256. Jadi hasil nilai J ini akan berada di rentan 0 sampai 255. Kemudian setelah mendapatkan nilai J, kita akan melakukan swap. Swap ini dilakukan pada indeks ke I dan ke J. Di sini contohnya kita akan melakukan swap pada indeks ke I di variabel S dan pada indeks ke J di variabel S. Jadi ini merupakan cara melakukan swap pada kode Python. Jadi nantinya nilai dari sequence S ini akan acak gitu ya. Akan acak tergantung nilai dari T ini atau nilai dari K-nya. Sehingga ketika K-nya ini memiliki nilai yang sama, maka dia akan menghasilkan sequence S yang sama pula. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai S ini, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pseudo random generator atau PRGA. Di contoh kali ini, saya melakukan pseudo random generator, kemudian langsung melakukan enkripsi. Karena hasil dari pseudo random generator ini merupakan suatu keystream, jadi saya langsung melakukan enkripsi dari keystream tersebut. Di sini contohnya, untuk melakukan pseudo random generator, saya akan melakukan perulangan dari plain text atau mengambil karakter dari plain text yang tersedia. Kemudian untuk mencari keystream yang akan digunakan pada enkripsi di bawah, pertama-tama kita harus mencari nilai I dan J. Untuk mencari nilai I, kita akan menjumlahkan nilai I yang sekarang ditambahkan dengan 1 dan dimodulo dengan 256. Kemudian untuk mencari nilai J, kita akan menjumlahkan nilai J dengan indeks ke I dari
variabel atau sekuen S, dan kemudian kita modulo dengan 256. Hasil dari indeks I dan KJ ini, kita akan melakukan swapping pada variabel S. Di sini kita akan melakukan swapping pada indeks I variabel S dan indeks KJ variabel S. Setelah kita melakukan swapping, kita akan menjumlahkan nilainya dan memodulo dengan 256. Hasil penjumlahan dari indeks ke I dan indeks ke J itu merupakan indeks dari keystream. Di sini dapat dilihat bahwa T ini merupakan penjumlahan dari indeks ke I dan indeks ke J. Sehingga hasil dari keystreamnya kita dapat mengambilnya dari variabel S pada indeks penjumlahan tersebut atau pada indeks variabel T. Nah, sampai pada step ini kita sudah mendapatkan keystream yang dapat digunakan untuk melakukan operasi enkripsi maupun dekripsi pada algoritma RC4 ini. Kemudian untuk melakukan enkripsi di sini dapat dilakukan dengan melakukan operasi SOR dengan keystream tadi. Demikian video penjelasan algoritma RC4. Pada kesempatan kali ini sudah saya jelaskan bagaimana cara kerja dari algoritma ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.